Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya Desta Silda Syafaat. Kembali lagi untuk kalian menemani malam mistis untuk kalian ya. Saya malam ini berada dan kembali lagi di sebuah rumah yang sudah lama kosong dan ini notabene-nya dijual ya. Ini dijual tepat di depan jalan raya. Mungkin ini harganya bisa kisaran 1M ya. Sangat disayangkan juga, ini lokasinya sangat strategis ya guys. Kosong lama. Ini dulu bekas tempat usaha ya. Dan malam ini saya kembali lagi ke rumah ini juga karena tahun lalu, tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Saya pernah kesini sendirian guys. Dan uji nyali seorang diri tanpa ada kameramen ya. Dan malam ini saya kembali lagi di rumah ini karena ya kondisi cuaca juga hujan guys. Jadi sore sampai malam ini masih hujan ya, alhamdulillah barakallah. Dan jangan lupa dukungan kalian guys, subscribe, like, komen, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan share guys biar tidak ketinggalan dan konten saya berikutnya. Dan saya malam ini mau berdoa dulu ya guys ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan malam ini saya mengeksplor main ini lagi guys. Saya tadi baru masuk, masih netral ya, masih tipis-tipis energinya guys. Wah, siapa tahu nanti di sini ada yang mau berinteraksi dengan saya, karena pada waktu itu saya mengeksplor di rumah ini, dia hanya berinteraksi menggunakan rasa perubahan suhu di rumah ini. Tepat di kamar utama ini ya, panas banget, dia tepat di belakang saya. Ini kamar utamanya guys ya, ini kamar utamanya. Saya mau masuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa saya memasuki kamar ini sudah merasakan merinding guys, bahwasanya kamar ini ada penghuninya ya. Itu depan ada mobil antik tapi ditutup pakai terpal mobil, mungkin itu milik orang ya. Ini rumah kondisi fisiknya sudah seperti inilah, kotor, jendelanya ditutupi pakai seng ini guys. Saya masuk kamar ini tadi ada energi yang ada di sini. Saya malam ini dan saat ini juga melihat atau merasakan ini seperti orang Chinese ya. Ini seperti orang Chinese guys. Dia itu pakai gaun pengantin warnanya putih dan ditutupi pakai apa ini namanya, slayer ya, kayak cadar putih juga. Saya rasa dia ada di sini guys malam ini. Merinding, iya. Saya merinding tepat di area sini. Kamar ini guys. Asli langsung merasakan kehadiran sosok tersebut. Ya, dia dari Chinese, mungkin dari masa-masa era-era Belanda mungkin ya, Belanda Jepang. Dia ada di kamar ini guys. Mungkin sosok ini yang dulu pernah berinteraksi dengan saya di kamar ini, uji nyali di kamar ini, dan dia tepat di sebelah sini waktu itu. Dan sekarang yang saya rasakan dia ada di kamar ini intinya sih. Saya nggak mau menunjukkan dia berada di mana, intinya dia ada di kamar ini malam ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sir, zat, sifat, hadir, tunjukkan hal yang gaib. Mohon maaf, saya di sini ingin bersilaturahmi ya, tidak mengusik keberadaan kalian. Mungkin kalian tahu niat saya di sini, hanya ingin bersilaturahmi, ingin mengorek-ngorek misteri yang ada di tanah rumah ini. Mungkin dulu sejarahnya seperti apa, saya pengen tahu. Apakah kalian bisa memberikan pengetahuan atau memberikan informasi kepada saya? Oke, saya tadi mendapatkan informasi bahwasanya kalau wanita tadi itu yang pakai gaun pengantin ini hidup di era zaman-zaman Jepang, guys. Dia bilang katanya dia hidup di era zaman Jepang. Di tahun berapa itu? 1930-an ya? 30-40 sebelum Indonesia merdeka, guys. Halo? Nyonya, bisakah berinteraksi dengan saya? Bisakah kita ngobrol, Nyonya? Bisakah kamu berbahasa Indonesia? Kalau bisa, coba tunjukkan keberadaan kamu berada di sebelah mana ya. Permisi Nyonya. Kalau boleh tahu, Nyonya namanya siapa ya? Siapa? Nyonya siapa? Mengatasnamakan dia, menyebut nama dia, katanya Nyonya Marina. Nyonya Marina, apakah engkau punya suami? Punya anak? 2, cowok cewek? Oke. Nyonya Marina, loh kenapa Nyonya pakai baju pengantin tuh baju baju pesta atau baju pengantin itu yang dipakai? Oh, baju pengantin. Jadi Nyonya Marina ini terakhir kali meninggal itu dia itu pakai baju pengantin. Pengantin atau pesta? Ya kan pesta, orang udah punya anak juga, pengantin. Oh kan, baju pesta kan, orang anaknya udah gede-gede. Itu lagi merayakan apa sih? Ulang tahunnya siapa? Anak yang cewek. Oh, yang cewek itu berarti anaknya nomor 2 ya? Umur 5 tahun. Oke. Dan yang cowok 7 tahun. Berarti berjarak 2 tahun ya? 5, 6, 7 ya kan 2 tahun. Apakah Nyonya Marina mau masuk ke badan saya atau enggak? Mau ngobrol? Ingin disempurnakan kisah Nyonya Marina dulu kenapa meninggalnya, kan saya pengen tahu. Mau enggak? Oke. Kalau gitu silakan Nyonya Marina masuk ke badan saya ya. Nanti ngobrol-ngobrol. Nyonya Marina, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, zat, sifat, hadir, tunjukkan hal yang gaib.
Selamat malam. Bisa komunikasi. Selamat malam. Bisakah berkomunikasi? Dengan siapa ini, kalau boleh tahu? Nyonya Marina, Nyonya Marina. Iya. Salam kenal ya. Iya, Emang benar dari masa lalunya di masa penjajahan Belanda. Belanda atau Jepang? Jepang. Kalau boleh tahu, dulu tinggalnya kenapa? Ditusuk Iya, sama siapa? sama suami. Emang ada permasalahan apa? Masalah hutang piutang. Oh, Karena suami saya dulu punya hutang sama tentara Jepang. terus istrinya jadi korban atau gimana? Kalau boleh tahu, diceritakan yang sejelas-jelasnya. Waktu itu kami satu keluarga sedang merayakan ulang tahun anak saya yang cewek berumur 5 tahun bersama-sama, tapi semuanya berubah atas kejadian tentara Jepang mendobrak pintu rumah kami karena suami saya punya hutang piutang, punya janji yang harus dibayarkan, tetapi suami saya tidak bisa melunasi hutangnya kepada mereka. Terus bisanya sampai membunuh kamu gimana? Ceritakan lagi. Saya mau tahu. Waktu itu Mm-mm. suasana menjadi kacau. Berantakan. Pistol Jepang menembak ke atas, bikin kami semua takut. Tetapi pada waktu itu suami saya disekap oleh tentara Jepang karena tidak bisa melunasi hutangnya. Bukan hanya suami, anak-anak dan saya pun disekap, ingin dibunuh karena tidak bisa melunasi hutang suami saya. Harta kami disita, tetapi suami saya memohon kepada tentara Jepang agar saya dibunuh oleh suami saya sendiri, bukan di tangan tentara Jepang. Padahal posisi itu saya sedang mengandung 4 bulan. Pas perut itu ya? Ia memohon kepada tentara Jepang. Suami saya lalu meminta pisau yang berada di pinggang tentara Jepang. Memohon dengan sangat memohon agar suami saya yang membunuh saya beserta anak-anak. Baru Anak-anaknya juga tentara dibunuh. Jepang dibunuh oleh tentara Jepang sendiri. Anaknya juga dibunuh sama bapaknya sendiri. Itu kemauan dia sendiri. Daripada dibunuh oleh tentara Jepang, mending dibunuh oleh suami saya. Dengan memohon kepada tentara Jepang meminjam pisau
lalu ditancapkan ke perut saya yang sedang mengandung usia 4 bulan, dan anak saya yang usia genap 5 tahun dan 7 tahun ditusuk tepat di jantungnya. Dengan seketika kami pun tidak sadarkan diri karena kehabisan suami saya lalu ditembak oleh tentara Jepang tepat di jantungnya karena saya melihat sebelum saya mati. Jadi di saat lagi sekarat sempat melihat. Iya, kejadian itu saya melihat. Lalu harta kami semua disita oleh tentara Jepang. Itulah kisah kehidupan saya yang sangat gelap. Tolong sempurnakan saya beserta keluarga saya. Ya nanti disempurnakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya Pak. Nggih. Oh, oke. Gimana sekarang kamar ini, Mas? Ya agak sedikit apa ya, ada perbedaan lah